Selamat datang di Trifox. Yang sebenarnya ini adalah episode yang harusnya pertama. Karena episode ini bicara tentang memperkenalkan diri dan maksud dan tujuan. Perkenalkan, nama gue Iksan. Bisa dipanggil Acil, Ican, Bauk, or whatever it is, karena itu tergantung daripada situasi dan kondisi. Gue lahir sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh dan besar oleh kakek dan nenek. Karena berhubung gue adalah seorang produk orang tua lengkap namun tak bersama, jadi ada beberapa hal yang membekas dari ajaran kakek dan nenek atas hidup gue. Seperti contohnya, kakek itu adalah seorang insinyur. Dia selalu mengajarkan hal-hal praktis untuk kegiatan sehari-hari. Jadi yang gue paling ingat adalah dia selalu bilang semua ada tekniknya. Jadi ada tekniknya. Dan ini seorang ibu rumah tangga yang cukup telaten dan sangat-sangat bisa memanage sumber daya yang ada di rumah. Dan dia mengajarkan investasi pertama kali ke hidup gue. Pada saat itu mungkin wawasan atas investasi, instrumen investasi itu nggak sebanyak sekarang yang gue ketahui gitu kan. Dulu mungkin ada LM, deposit, hanya sekedar itu. Tapi nenek berinvestasi dan mengajarkan itu di sapi yang dibeli murah, dibesarkan, dijual kembali bagi hasil dan sebagainya. Setelah beranjak remaja, gue belajar videografi. Awalnya dipengaruhi dari kakak sepupu gue, karena berhubung dia adalah mahasiswa desain komunikasi visual di Bandung. Pada saat itu kamera yang pertama gue lihat dan gue pelajari, gue pegang adalah kamera Canon 600D. Walaupun bukan kamera pro tapi cukup advance pada saat itu. Dari situ gue sempat dikasih kamera oleh ayah gue, yaitu Nikon Prosumer P510, yang dimana zoomnya itu dia pakai rotor gitu, dan f maksimalnya cuman 8, dan shutter speednya kalau nggak salah cuman 8 detikan kalau nggak salah. Dan karena gue adalah siswa SMA yang dimana minat fotografi ataupun videografi itu sangat sedikit, dan pada saat itu gue punya teman, lebih tepatnya kakak kelas, yang satu-satunya yang pakai Sony, yaitu Sony Alpha 57 ya. Itu SLT pertama yang gue pegang. Jadi pada zaman itu ketika orang-orang pakai DSLR gitu kan, dia udah pakai SLT yang dimana mirrornya itu udah transparan. Kita sering hunting bareng, bahkan gue pernah sewa kameranya untuk tugas-tugas di sekolah gitu kan. Gue dapat project pertama itu adalah bikin bukan company profile ya, profile SMA gue pada saat itu, dan banyak hal lainnya. Karena tidak banyak orang yang minat di fotografi ataupun videografi, ya pada saat itu cukup mudah untuk bersaing. Jadi sampai dengan perjalanan menjadi seorang freelancer yang harus berhenti di 2020 ya karena COVID. Akhirnya berpikir untuk survive, coba untuk jualan atau produksi pada saat itu produksi lain-lain seperti pouch, namun berakhir di bukan ditipu sebenarnya, karena gue tidak mengerti aja cara bermainnya, cara mengelolanya. Akhirnya uang habis, tidak dibayar. Gue berinisiasi untuk berkonsultasi dengan ayah gue, yang dimana dia adalah seorang konsultan. Dia membangun
usahanya sendiri di Medan. Dan pada saat itu kami janjian di Jakarta, dan dia malah menawarkan untuk ya udah kerja bareng saya aja katanya. Pada saat itu pikiran pendek gue adalah yang penting survive. Akhirnya gue minta izin sama ibu gitu kan, karena ibu dan adik gue bareng sama gue, dan akhirnya gue pergi ke Medan sebagai staf operasional di konsultan perizinan penggunaan kawasan hutan. Berakhir di awal 2021, gue dapat panggilan dari Bandung dari teman lama gue. Pada saat itu sebuah trigger untuk kembali lagi ke industri menjadi seorang videographer. Dan akhirnya gue di hijack pindah ke Barbecue Mountain Boys sampai dengan awal tahun 2022. Dan dari situ sebenarnya gue bercita-cita untuk buka roastery, tapi ternyata semesta tidak merestui. Akhirnya ayah gue meminta tolong untuk bergabung dengan badan usaha, badan hukum yang baru. Akhirnya gue memutuskan untuk bergabung kembali hingga hari ini sebagai seorang konsultan yang bergerak di bidang perizinan penggunaan kawasan hutan, tidak lepas daripada kepentingan dan para regulator dan peraturan-peraturan dan lainnya. Hal itulah yang gue rasakan banyak bertentangan dengan apa yang gue pahami. Lalu kenapa Trifox ini akhirnya terbentuk? Karena ini adalah bentuk daripada manifestasi daripada sebuah keresahan yang gue rasakan, dimana gue memiliki rasa keingintahuan yang cukup, namun gue perlu untuk bertanya pada orang-orang yang sudah menetapkan dirinya. Dan dan Trifox itu bicara tentang sudut pandang daripada orang-orang, didasari dari intelektual, spiritual, dan emosional. Dari situlah Trifox beranjak, dan Trifox mencari tahu tentang dunia yang ada di sekitar. Mudah-mudahan Trifox menjadi sebuah inspirasi bagi banyak orang, meninggalkan sebuah legacy. Dan sampai jumpa di video Trifox lainnya. Terima kasih.